Oke, kita lanjutkan. Jadi vektor pada R2 atau R3 itu memiliki beberapa sifat ya pada penjumlahan atau perkalian dengan skalar. Misalnya ada U, V, dan W. Misalnya U, V, dan W adalah ini, gini aja lah nulisnya ya biar enak. Anggota dari R2 atau R3, sementara K dan L adalah skalar. Berarti skalar itu adalah bilangan real ya, tidak imajiner. Maka beberapa sifat berlaku ya. Pertama ada sifat komutatif. Ini bisa ditukar-tukar. Yang kedua ada sifat asosiatif, berarti dia bisa dijumlahkan dulu di apapun ya, misalkan seperti ini bisa dibolak-balik gitu, misalnya begini gitu ya. Kemudian ada sifat identitas penjumlahan, jadi sama-sama kalau ditambahkan dengan 0. Kemudian ada sifat inverse penjumlahan, min U tambah U akan sama dengan U tambah min U sama dengan 0. Kemudian nomor 5 ada distributif ya. Distributif itu kalau ada K kali U kali V tambah V sama dengan KU tambah KV. Ini distributif terhadap skalar. Ada juga mungkin distributif terhadap penjumlahan skalar. Jadi ini vektornya gitu ya. Skalarnya K-nya, berarti ini adalah KU ditambah V. Ada juga distributif terhadap perkalian dengan skalar. Berarti LU sama dengan K dikalikan LU, gitu sama aja. Dan kalau dikalikan 1 maka akan menghasilkan nilainya sendiri. Jadi sebetulnya ya memang dia akan mirip sekali dengan sifat dalam bilangan biasa ya. Nah, kedelapan sifat ini akan menjadi aksioma atau rumus yang kita terima gitu ya untuk mendefinisikan ruang vektor gitu ya. Kalau kita lihat bersama maka vektor itu misalkan ini ya, itu dapat ditulis sebagai sebuah matriks satu kolom. Jadi kalau matriks berarti kan kurung kurawal siku gitu. Nah, seperti ini. Bisa ditulis begini ya. Ini vektor bisa ditulis begini, atau misalnya U ini misalnya ada 3 gitu. Bisa penulisannya bisa seperti ini. Nah, tadi kita mengenal ada namanya vektor posisi yang berawal dari titik asal, tapi vektor itu bisa juga titik awalnya tidak di 0,0 gitu ya. Bisa saja dia mulainya dari misalnya P1 sama dengan X1, Y1, kemudian Z1 gitu. Titik awalnya bisa aja titik awalnya tidak di 0,0 ya, kalau itu ada vektor posisi ya. Titik akhirnya misalnya di P2 nih, X2, Y2, dan Z2. Maka vektor yang demikian kita bisa menulisnya dengan tulisan seperti ini. Jadi bagaimana karena ini titik akhir, maka kita tuliskan X2 min X1, Y2 min Y1, kemudian Z2 min Z1 ya. Itu kalau di R3 ya. Kalau di R2 gimana?
Ya, R2 sama juga gitu ya. Kalau cuma 2 ya tinggal X2 min X1 koma Y2 min Y1. Nah, bagaimana dengan panjang? Nah, panjang vektor A, misalnya vektornya A1, A2, A3, ini kita sebut sebagai istilahnya norm. Ya, norm. Lambangnya seperti ini. Kaidahnya sebetulnya mirip seperti Pythagoras ya. Seperti itu ya. Itu terkait dengan panjang dari vektornya. Nah, bagaimana kalau titik awalnya tidak di 0,0, berarti normnya ya disesuaikan gitu ya. Disesuaikan, maka panjangnya kita bisa tulis seperti biasa. Ini panjangnya seperti ini. Itu akan sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Jadi tinggal disesuaikan saja posisi X, Y, Z nya yang akhir dan yang awal gitu ya. Baik, saya kasih contoh. Misal ada A sama dengan 2, 3, min 1. Ini angkanya seperti ini. Nah, berapa panjang? Nah, ini kok begini ya. Berapa panjang A plus B? A plus B gimana? Dijumlahin dulu. Dijumlahin berarti kan berapa? 2, 1 sama 3 kan ya. 2 tambah 0, 3 tambah min 2, dan min 1 tambah 4 itu 1, 3. Setelah itu apa? Setelah itu dimasukkan ke rumusnya. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Atau berapa nih? 4 tambah 1 tambah 9 ya. Berarti berapa? Akar 14 ya. Akar 14 seperti itu. Ya. Dengan cara yang sama silakan diselesaikan. Min 5C, kemudian 2A ditambah 3B ini berapa? Ya, silakan dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami.